Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andit. Di dalam video kali ini saya masih membahas seputar anxiety ya. Jadi saya akan memberikan edukasi terkait anxiety menurut dari pengalaman pribadi saya sebagai mantan penderita anxiety. Saya di sini bukan orang medis dan saya juga bukan orang kesehatan. Baik teman-teman ya. Sebenarnya tuh saya tuh lucu loh sama teman-teman anxiety loh ya. Apalagi untuk teman-teman anxiety yang saat ini masih fokus mencari obat. Sekarang pertanyaan saya, emang obat apa yang kalian cari? Obat yang kalian cari itu apa? Emang ada? Ada emang. Teman-teman ya. Obat itu tuh untuk fisik loh teman-teman. Ya. Obat yang kalian cari itu tuh sebenarnya untuk fisik gitu loh. Sedangkan pertanyaan saya, kalian bermasalah di mana? Bermasalah di fisik atau di jiwa kalian? Ya, terkait psikis, mental, kejiwaan yang bermasalah di mana? Di fisik teman-teman atau di kejiwaannya teman-teman? Teman-teman tuh nggak sadar loh, orang anxiety tuh nggak sadar. Teman-teman anxiety tuh bermasalah di bagian kejiwaannya, psikis, mental, kejiwaan. Tapi mereka itu malah berikhtiar mencari obat. Apa obatnya? Obat fisik. Ya, apa alasan teman-teman minum obat, beli obat? Apa? Karena ada sensasi gitu. Terus sensasi harus diobatin. Ya. Terus teman-teman berharap tuh badan tidak merasakan sensasi gitu. Makanya setiap ada sensasi diobatin aja. Ya. Teman-teman tuh nggak akan bisa sembuh kalau selama teman-teman tuh masih fokus ke fisik teman-teman. Ya, yang harus diobati, yang harus diperbaiki itu bukan fisik teman-teman, tapi mental teman-teman. Ya, sadar nggak teman-teman saat ini mental, psikis, kejiwaan teman-teman bagaimana? Sadar nggak? Masa sih teman-teman nggak bisa menyadarinya? Ya, perbedaan teman-teman yang dulu dengan sekarang, masa teman-teman tidak bisa membedakan? Tidak bisa merasakan perbedaannya. Ya, itu loh. Ayo dong teman-teman, sadari, kenali, pahami, koreksi diri teman-teman, apa yang harus diperbaiki dan apa yang harus diobati, fisik teman-teman atau kejiwaannya teman-teman. Ya, karena apa teman-teman, saya banyak banget ngeliat orang-orang anxiety tuh, mereka tuh stres mikirin sensasi. Ya, seakan-akan tuh hidupnya tuh tidak ingin merasakan sensasi. Ada sensasi ya kan, muncul, dirasakan, dicemaskan, cari solusi, cari cara, cari obat. Oke, sembuh, akan diganti dengan sensasi baru, cemas lagi, takut lagi, cari cara lagi, ya diobatin. Oke, sembuh, muncul lagi sama sensasi yang lain, dan teman-teman cemas lagi, dan akan selalu seperti itu. Makanya sekarang koreksi diri teman-teman. Teman-teman sudah berapa lama terkena anxiety? Sudah berapa bulan? Sudah berapa tahun? Apa yang teman-teman lakukan? Fokus ke fisik aja kan? Sembuh nggak saat ini teman-teman? Tidak. Karena kenapa? Teman-teman nggak ada masalah di fisik. Walaupun memang nyata fisik kalian rasakan sensasinya, tapi bukan sensasinya yang harus diobati teman-teman. Yang harus teman-teman obati adalah jiwa teman-teman. Sekarang saya tanya, obat jiwa apa? Obat jiwa apa? Emang ada yang jual? Ada yang bikin? Gak ada. Ya, obat jiwa itu ya diri teman-teman sendiri. Bagaimana teman-teman membawa diri ya, memaksa diri untuk bahagia, untuk senang, untuk ceria, untuk tersenyum, untuk tertawa. Itu loh. Obat jiwa itu diri teman-teman sendiri. Makanya teman-teman ya, lakukan ya apa yang bisa membuat teman-teman bahagia. Itu loh, kerjakan apa yang bikin teman-teman bisa bikin gembira, senang. Itu loh. Itu obat jiwa. Kamu membawa diri kamu itu selalu bahagia terus. Walaupun memang dihajar cemas terus, dihajar nggak tenang, dihajar sensasi. Memang berat teman-teman, nggak gampang. Kata siapa mau sembuh dari dan mau terlepas dari anxiety itu gampang? Susah. Ya, kita dituntut bahagia, kita dituntut ceria, kita dituntut senang, dituntut kita itu
seakan-akan tidak merasakan apa yang sedang kita rasakan. Ya, itu loh. Makanya orang anxiety ya, mereka tersenyum aja, cuma bibirnya aja tersenyum. Ya, hatinya nggak ada kebahagiaan. Senyuman dia tuh nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Tawanya orang anxiety juga sama, nggak ada artinya. Tawa palsu, senyum palsu, tau nggak? Itu. Ayo teman-teman, tapi harus seperti itu teman-teman. Ya, teman-teman harus menghibur diri teman-teman dengan keceriaan, kesenangan, kegembiraan. Ya, lupakan penyakit, lupakan anxiety, lupakan sensasi walaupun dirasakan. Itu loh, berat memang teman-teman, berat, nggak gampang. Tapi kalau teman-teman selalu ngobatin fisik, mau sampai kapan teman-teman? Ya, yang ada teman-teman akan semakin lama terkena anxiety, nggak kunjung sembuh. Ya, ayo dong teman-teman, ya, kembalikan lagi lah mental teman-teman seperti dulu lagi. Ya, itu loh, nikmatin realita kehidupan seperti dulu lagi. Teman-teman beraktivitas, kegiatan, bekerja, berlibur, bermain, ya, seperti dulu lagi. Libatkan hati kamu, paksa hati kamu bagaimana agar bisa bahagia, ceria, senang, gembira kembali. Karena orang anxiety saat ini tuh hampa hatinya, hampa. Ya, hidup ini hanya diselimuti rasa takut. Hidup ini hanya diselimutin rasa gelisah, khawatir, mencekam. Hidupnya orang anxiety itu mencekam. Makanya mereka tidak bisa bahagia, senang, ceria. Itu dia teman-teman. Ya, ayo teman-teman, paksa terus. Ya Mas Andit, saya udah latih mencoba paksa Mas Andit. Saya udah ajak anak istri saya berlibur. Saya sempat bahagia Mas Andit, tiba-tiba saya bad mood lagi Mas Andit. Saya langsung mikirin penyakit lagi Mas Andit. Ya nggak apa-apa, emang seperti itu. Makanya dilatih. Yang bisa mengendalikan perasaan, yang bisa mengendalikan pikiran kan kamu sendiri. Ya, itu loh, anxiety bikin perasaan kamu nggak enak. Ya kamu latih, kamu kendalikan bagaimana perasaan kamu itu yang tadinya tidak enak menjadi enak, yang tadinya dari nggak baik menjadi baik, yang tadinya dari sedih bisa jadi gembira. Kan kamu yang bisa mengendalikan itu semua, perasaan dan pikiran. Sama halnya juga pikiran. Ya teman-teman, ya Mas Andit, saya udah melatih, belajar Mas Andit, ajak anak istri berlibur Mas Andit. Tapi pikiran saya tuh kok takut. Ya, anak istri saya bahagia, tapi kok saya sedih. Saya mikirnya kenapa-napa Mas Andit. Yang bisa ngendalin pikiran siapa? Kamu. Itu dia tugasnya anxiety teman-teman ya. Memang bikin teman-teman cemas, tapi bagaimana tugasnya teman-teman ya? Setelah anxiety membuat teman-teman cemas, bagaimana teman-teman merubahnya? Cemas menjadi tenang. Itu loh yang bisa mengendalikan kan teman-teman sendiri. Kalau bukan teman-teman siapa lagi? Teman-teman aja nggak mampu, teman-teman aja nyerah. Ya, tapi pengennya sembuh. Bagaimana? Makanya orang anxiety ya, dia mau berobat kemanapun ya, mau minta tolong sama siapapun gak akan bisa. Karena obatnya dirimu sendiri. Terkait pengendalian diri. Terkait pengendalian diri, anxiety selama ini teman-teman kenapa ada yang berbulan-bulan, bertahun-tahun gak sembuh? Karena teman-teman selalu ngikutin maunya anxiety. Anxiety bikin teman-teman cemas. Teman-teman ngikutin cemasnya. Setelah teman-teman ikutin cemasnya, malah nanya, Mas Andit, kenapa ya saya cemas? Kan lucu kayak gitu. Anxiety bikin kamu gelisah, takut. Kamu ikutin gelisah takutnya, kamu pikirin. Habis itu nanya, Mas Andit, aku kenapa ya kok gelisah takut? Kan lucu kayak gitu. Ya, itulah tugasnya anxiety, emang bikin down mental kamu. Tapi kamu juga punya tugas, bagaimana ngebangkitin mental kamu. Di saat anxiety bikin kamu down, kamu bangkitkan. Jangan malah kamu downkan kembali. Ya, anxiety bikin kamu down, kamu downin lagi. Ya, anxiety bikin kamu takut, kamu takutin diri kamu. Anxiety bikin kamu cemas, kamu cemaskan diri kamu. Ya makin jadi-jadi. Ya makanya orang anxiety itu sakit karena ulah dirinya sendiri. Diri dia sendiri yang menyakiti dirinya. Ya, gak sadar orang anxiety itu gak sadar menyakiti diri sendiri. Ya, teman-teman gak sadar menyiksa diri teman-teman tuh lahir batin. Itu loh. Tapi teman-teman fokus ke fisik terus. Sedangkan fisik kalian tuh ya
hadir, muncul dan dirasakan. Itu imbas dari kecemasannya teman-teman, kekhawatiran teman-teman. Itu loh, namanya tubuh kita itu merespon teman-teman. Itu ya, semangat teman-teman, kenali, sadari, pahami. Tapi nggak apa-apa untuk teman-teman yang saat ini masih fokus mencari obat, ya, masih berharap ada orang yang bisa ngobati, nyembuhin, ya silakan. Itu mah orang yang cengeng-cengeng, ya, saya garis bawahi, orang cengeng, ya, manja pecundang, ya. Dia pengen sembuh dari anxiety tanpa bertarung. Dia pengen terlepas dari anxiety tanpa merasakan cemas. Dia pengen terlepas dari anxiety tanpa merasakan sensasi. Orangnya kayak gitu-gitu jauh dari kata kesembuhan. Orang teman-teman tuh mau terlepas dari anxiety, mau tidak mau, suka tidak suka, teman-teman harus bertempur dengan rasa cemas, khawatir, gelisah. Harus bertempur, dan teman-teman harus bisa menang, harus bisa mengendalikan. Bukan malah dihindari. Teman-teman pengen terlepas dari anxiety, tapi teman-teman menghindari. Ya, jangan sampai diri teman-teman cemas. Ya, teman-teman pengen terlepas dari anxiety, menghindari. Bagaimana caranya biar teman-teman itu tidak mau merasakan takut? Ya nggak bisa teman-teman. Cemas, takut, ya, gelisah, ya, khawatir, itu naluri kita, nalurinya manusia yang tidak bisa dihilangkan, hanya bisa dikendalikan. Itu loh. Nah, tapi teman-teman di sini anxiety maunya nggak punya rasa takut, maunya nggak punya rasa cemas, kan nggak bisa teman-teman. Ya, semua manusia hidup punya cemas, semua manusia hidup punya takut. Tapi kalau mereka mentalnya normal, mereka mampu mengendalikan. Ya, mereka mampu merubah. Beda dengan orang anxiety. Ya, di saat dia cemas, ya diikutin cemasnya, dibesar-besarkan, berlebih cemasnya. Takutnya juga sama, dibesar-besarkan, berlebih takutnya. Ya, ayo teman-teman, ya, sembuh dari anxiety. Kita akan berbenturan terus. Ya, dengan apa? Ya, dengan rasa takut, cemas. Karena kamu akan semakin dihajar cemas, takut, dihajar sensasi. Makanya teman-teman yang saat ini praktek, dia sudah sadar, oh iya Mas Andit, saya sadar Mas Andit, ternyata memang bermasalah di mental saya Mas Andit. Saya pengen kembalikan lagi mental saya seperti dulu lagi. Saya pengen belajar menikmati hidup, ya, menjalani kehidupan senormal mungkin Mas Andit. Ya, bagus. Wah, akhirnya dia besok belajar apa? Beraktivitas, kegiatan di luar rumah sana, ya kan. Wow, tiba-tiba ya, namanya dia masih takut ya mau beraktivitas. Ya, di saat dia melatih, memaksa untuk beraktivitas, dihajar dia sama cemas, sama gelisah, nggak tenang, was-was, dihajar dia. Di saat cemasnya hadir, di saat was-was gelisahnya hadir, sensasi juga akan merespon. Ya, makanya sensasi pasti muncul. Ya, di saat sensasi muncul, makin down lagi, semakin cemas lagi, semakin khawatir lagi. Akhirnya pulang, nyampe rumah komentar, Mas Andit, aku sudah praktek hari ini, tapi kenapa ya aku kok dihajar cemas? Semakin aku praktek, kok semakin menjadi-jadi, khawatir, gelisah saya ya. Terus sensasinya juga tiba-tiba langsung saya rasain Mas Andit. Ya itu dia, itu yang harus kamu hadapi, kendalikan, bukannya dihindari. Kalau kamu hindari, mau sampai kapan kamu berani? Ya, kendalikan. Teman-teman harus berhadapan. Saat ini kan teman-teman digertak terus, digertak, tau gertak gak? Ya, digertak sama anxiety, ya kan? Emang anxiety maunya tuh bikin teman-teman jadi orang gak berguna, gak bisa apa-apa. Di saat teman-teman pengen produktif, pengen aktif lagi, beraktivitas kegiatan, dihajar cemas sama anxiety, dihajar takut, dihajar sensasi. Agar apa? Agar teman-teman tidak produktif lagi, hanya bisa berdiam diri di rumah. Itu loh. Masa gak sadar teman-teman kayak gitu? Ya, ayo teman-teman bangkit. Makanya orang anxiety yang saat ini mereka udah sadar ya, dia pengen praktek, kembalikan normalnya, mentalnya normal seperti dulu lagi, penuh dengan air mata, jatuh bangun perjuangannya. Terus bagaimana untuk teman-teman yang saat ini masih berteori, masih mencari-cari ilmu ya? Ilmu teman-teman sebenarnya udah banyak ya, udah banyak, hanya saja tidak teman-teman praktekkan. Ya, teori teman-teman hanya teman-teman simpan aja, tidak teman-teman praktekkan, percuma. Ya, ayo teman-teman, obatnya itu praktek. Ya, praktek, action gitu loh, beraksi gitu loh.
Jangan cuma duduk manis ya, nonton konten penyakit, gerak juga enggak, praktek juga enggak, tapi pengennya sembuh. Gimana coba? Iya, kamu mengharap di dalam rumah gitu tiba-tiba bahagia muncul sendiri itu, ya nggak bisa. Bahagia seneng tuh kamu yang cari, kamu yang kejar, kamu yang buat, kamu yang ciptakan. Iya, itu kalau bukan kamu siapa lagi? Ya, yang masih pengen cari obat itu orang yang manja cengeng. Ya, pengennya sembuh instan. Ya, nggak mau lama-lama dia, nggak mau melalui proses. Ya, nggak pengen ngerasain jatuh bangun dia. Itu loh. Semangat dong teman-teman. Coba dong teman-teman, ya kembalikan lagi seperti dulu lagi. Ingat obat jiwa teman-teman, obat jiwa tuh nggak ada. Obat jiwa itu diri teman-teman sendiri. Obatnya itu teman-teman yang ciptakan. Itu loh. Ya, lawan terus, jangan mau kalah. Anxiety bikin cemas, kendalikan. Makanya anxiety itu terkait pengendalian diri teman-teman, pengendalian diri. Ya, teman-teman dipaksa, dituntut untuk tenang. Makanya teman-teman kalau ke medis pasti dikasih namanya obatnya obat penenang, karena teman-teman gak bisa menciptakan ketenangan. Makanya dibantu dengan obat ya. Itu, tapi jangan sampai teman-teman ketergantungan dengan obat penenang. Ya, bisa tenang kalau minum obat, kalau nggak minum obat nggak bisa tenang. Jangan, karena ketenangan sejati itu teman-teman sendiri yang ciptakan. Itu ketenangan sejati itu dari kita sendiri. Itu jangan sampai kita tenang aja harus pakai obat, jangan ya. Semangat dong teman-teman ya, mau di TikTok kek, mau di YouTube kek ya, bisanya cuma berteori doang ya, teori aja pengennya sembuh ya, gitu. Percuma, karena yang mengobati teman-teman tuh actionnya, prakteknya ya teman-teman. Semangat teman-teman. Mohon maaf teman-teman ya, saya sengaja ya selalu membuat edukasi biar teman-teman tuh tersadarkan. Karena orang anxiety ya, saya sebagai mentor untuk membuat teman-teman sadar itu sulit loh. Susah bikin menyadarkan orang anxiety itu susah sekali. Selama mereka belum sadar, mereka akan jauh dari kata kesembuhan. Jauh dari kata kesembuhan, karena dia belum sadar, masih fokus ngobatin fisik terus. Itu loh. Karena pintu gerbang kesembuhan adalah sadar dulu. Sadar apa yang harus diobati, fisik atau mental. Selama dia ngobatin fisik, ya berarti dia belum sadar. Tapi kalau dia sudah sadar, dia akan fokus ngobatin mental. Sekarang saya tanya, obat mental ada enggak? Ya, obat jiwa ada enggak? Enggak ada. Ya, nggak ada artinya, tahu nggak? Harta teman-teman, uang teman-teman tuh nggak ada artinya. Untuk anxiety ini nggak ada artinya. Itu loh. Ya, ayo teman-teman, jangan kamu cari obat lagi ya. Jangan, udahlah. Teman-teman tuh bukan sakit fisik. Ya, bukan sakit fisik. Sekarang udah berapa lama teman-teman ngobatin sakit fisik? Ya, udah berapa lama sensasi yang teman-teman obati? Sembuh nggak? Yang ada silih datang berganti kan sensasi, dan teman-teman selalu cemas. Karena kodratnya orang anxiety ya, orang anxiety akan selalu cemas, takut terhadap sensasi yang baru dan sedang dirasakan. Jangankan yang dirasakan, yang tidak dirasakan aja juga bikin cemas. Yang tidak dirasakan aja bisa bikin cemas teman-teman. Ya, kayak teman-teman lihat uban ya, langsung kepikiran, nggak bisa tidur, akhirnya matanya celong, matanya hitam, ya kan? Mata hitam memang di sini nih, hitam memang dirasakan kan? Enggak. Tahu-tahu cemas. Lagi ngaca, ngelihat badan kok kurus, cemas. Lagi ngaca kok ngelihat badan ada yang aneh, cemas. Itu loh. Heran loh teman-teman, nggak capek apa hidupnya selalu cemas terus? Capek nggak teman-teman? Ya, saya kena anxiety terpuruknya 2 tahun aja saya, wah udah amit-amit loh, bener. Ya, apalagi yang lebih dari 2 tahun gitu loh, kok nggak bosen-bosennya gitu loh. Ayo dong teman-teman, bosen dong. Ya, kembali lagi ceriamu, ya tawamu, senyummu, gembiramu, kembalikan lagi. Ya, nikmatin hidup ini. Makanya teman-teman bicara, Mas Andit saya nggak bisa nikmatin kehidupan. Ya wajar, orang kamu menakuti diri sendiri.
mencemaskan diri sendiri, gimana teman-teman mau gembira, mau bahagia? Ya kamu kalau mau bahagia ya bikin tenang diri kamu, bikin rileks diri kamu. Itu loh. Kan aneh, orang anxiety itu kayak bayi bangkotan yang harus diajarin dari nol lagi cara hidup seperti apa. Itu orang anxiety. Mas Andit, ajarin aku dong cara bahagia gimana. Lu pernah normal hidup lu dulu bisa menciptakan kebahagiaan. Kenapa sekarang lu pengen bahagia aja minta diajarin caranya? Itu loh, orang anxiety gitu rata-rata. Kayak bayi bangkotan yang baru hidup kembali gitu loh, belajar dari nol cara hidup seperti apa. Minta diajarin, serba diajarin. Mas Andit terkait pola makan caranya gimana Mas Andit? Nah itu dia, bayi bangkotan kayak gitu. Ya, Mas Andit terkait pola tidur gimana tidurnya? Itu bayi bangkotan, apa-apa diajarin. Lu hidup udah berapa tahun? Hah? Itu loh. Masa harus diajarin? Dulu kan lu pernah bisa, pernah hidup normal. Masa sekarang mau apa-apa diajarin dulu? Itu loh. Ya teman-teman ya, mohon maaf teman-teman kalau memang ada kata-kata saya yang keras ya, yang keras, kasar, terlihat kasar ya. Keras kasar saya bukan saya benci sama teman-teman, tidak, karena saya sayang, saya peduli sama teman-teman. Saya mengharapkan teman-teman tuh bisa kembali bahagia seperti dulu lagi. Iya, kasihan diri teman-teman ya, terutama diri teman-teman, terus juga keluarga teman-teman, karena keluarga teman-teman pasti merindukan sosok teman-teman yang dulu. Ya, mereka merindukan kebahagiaan, keceriaan kamu, senyum kamu, tawamu. Itu loh. Orang anxiety kan sekarang kalau kena anxiety kan kayak kanebo mukanya, nekuk, kaku ya. Ya, tegang mukanya tuh, muka tegang gitu loh. Udah mukanya pucat terus ya kan. Ya, nggak ada enak-enaknya ngeliat muka orang anxiety itu, nggak ada enak-enaknya. Dari hal kecil teman-teman, urus kembali penampilan kamu. Urus kembali penampilan kamu. Potong rapi ya, yang perempuan dandan lagi, pakai baju yang terbaik. Ya, baju yang bagus, yang terbaik, wangi, itu loh. Jangan pakai bajunya yang itu terus. Ya, pakai baju yang kucel, dekil, mandi kagak, dandan kagak, wangi kagak, sisir rambut kagak, gitu loh. Orang juga ngeliatnya enak kayak gitu, ya. Ayo dong, kembalikan lagi seperti dulu ya. Urus dari penampilan, diurus lagi, diurus. Peduli lagi dengan penampilan, sama diri kita penampilan lagi, peduli lagi gitu loh. Biar seger gitu loh, hawa kita, aura kita tuh biar positif gitu loh. Ya, kalau teman-teman ya kan mandi kagak, pakai baju itu aja. Ya, sisir rambut kagak, makeup kagak, wangi kagak, ya elah. Gimana mau positif? Ayo dong teman-teman ya. Ya, mohon maaf teman-teman ya, apabila di dalam video kali ini ada kata-kata saya yang menyinggung ataupun menyakiti teman-teman, saya minta maaf. Maaf banget ya. Ya, mudah-mudahan video kali ini ya yang saya buat ini mudah-mudahan bisa bikin teman-teman sadar. Saya udah ratusan video saya bikin, mungkin belum sadar teman-teman. Mudah-mudahan dengan video ini teman-teman bisa sadar, terus bangkit ya. Ayo teman-teman ya. Baik teman-teman, saya akhiri video kali ini. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.